Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau ada yang lagi sakit, aku doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nah untuk di bulan Januari ini alhamdulillah suami aku gajiannya tepat waktu ya, di tanggal 5. Jadi aku ini bikin budget Januari di tanggal 5 juga sebenarnya. Kenapa aku nggak bikin budget di sebelum-sebelumnya? Karena ya ada satu dan lain hal, makanya aku baru bisa bikin budget untuk bulan Januari itu di tanggal 5. Untuk nominal gajinya masih tetap sama bulan sebelumnya, yaitu 2.800.000. Terus alhamdulillah juga ada pendapatan tidak terduga. Jadi pendapatan ini untuk yang 1 jutanya itu adalah dari tambahan uang usaha gitu ya, terus sama bantuan kayak gitu. Nah untuk yang 100.000-nya itu dari kakak aku ngasih untuk anak aku. Nah ini juga di sebelahnya ada kolom untuk refleksi diri. Jadi di sini aku bisa nulis apa yang aku syukuri atau ide-ide apa nih yang bisa bikin pendapatan rumah tangga aku itu meningkat. Cuman di sini aku tulis aja untuk apa yang aku syukuri. Jadi di situ aku tulis aku bersyukur atas rezeki yang aku terima hingga saat ini. Rezeki masih bisa makan dan bernafas, rezeki waktu yang masih Allah kasih buat aku, buat berbenah diri untuk jadi diri yang lebih baik lagi. Terus aku juga sangat-sangat bersyukur atas kejutan-kejutan yang Allah berikan sama aku gitu ya, sama kehidupan aku dan keluarga aku. Intinya mau dalam apapun keadaan kita harus tetap bersyukur, karena di balik apa yang terjadi sama kita itu, kita yakin aja bahwa akan ada hikmah atau sisi positifnya yang akan Allah kasih buat kita gitu ya. Nah lanjut, di sini aku mau catat untuk rencana pengeluaran di bulan Januari 2022 ini. Di sini ada pengeluaran berdasarkan kategori. Untuk yang ada di bukunya itu ada untuk kategori biaya hidup, tabungan, zakat dan infak, hiburan dan lain-lain. Nah di sini aku catat dulu presentasinya. Jadi presentasi ini adalah presentasi kategori pengeluaran anggaran gitu ya. Untuk 60% aku budgetin untuk biaya hidup. Terus untuk tabungan itu 20%. Untuk zakat dan infak 2,5%. Ini tuh untuk sedekah gitu ya. Karena kalau misalkan untuk zakat harta sih aku belum memenuhi syarat gitu ya untuk zakat harta. Terus untuk hiburannya 5%, dan di sini aku tambahin untuk lainnya ada hutang dan sinking funds di 12,5%. Nah teman-teman, untuk persentase ini berlaku untuk gaji suami aku. Jadi di saat gaji suami aku naik, untuk nominalnya juga nanti akan berubah gitu ya. Sedangkan untuk extra income kedepannya nggak akan aku presentasiin kayak gini, tapi langsung akan aku masukin ke dana tabungan atau dana sinking fund gitu ya, atau ke challenge juga. Oke, untuk biaya hidup dari gaji suami aku gitu ya, 60%-nya itu adalah 1.680.000. Kemudian untuk tabungan di sini aku hanya isi 60.000. Kenapa? Karena di sini aku masih punya hutang dan 20% dari gaji suami aku itu adalah 560.000, dan 500.000-nya aku bayarin dulu ke hutang gitu. Terus untuk zakat dan infak 70.000, untuk hiburan Rp140.000.
Nah, di sini untuk hutang, aku semua extra income aku masukin ke hutang ini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya aku kurang gitu ya, salah nulisin. Jadi seharusnya untuk di hutang itu 1.600.000, tapi di sini aku tulisnya malah 1.500.000. Tapi nggak apa-apa sih, nggak begitu pengaruh juga karena nantinya memang akan disetorkan untuk hutang. Oke, untuk selanjutnya aku akan membreakdown kategori biaya hidup. Jadi di buku ini hanya ada breakdown untuk kategori biaya hidup. Jadi kalau teman-teman misalkan punya beberapa jenis tabungan gitu ya, atau mungkin ada beberapa sinking fund juga, itu nggak bisa ditulis di sini kecuali teman-teman nambahin. Kayak mungkin aku untuk di tabungan itu ada kayak investasi, dana pendidikan, emergency gitu ya. Terus kayak di sinking funds juga aku ada beberapa kategori, dan hiburan juga aku bagi-bagi lagi gitu untuk kategorinya. Jadi enggak di satu kategori yang besar. Nah, untuk kategori biaya hidup di rumah tangga aku itu meliputi groceries, food, transport, bills, utilities, household, medical, dan kids. Jadi untuk 1.680.000 itu akan aku alokasiin ke kategori-kategori ini. Oke, untuk groceries itu aku budgetin 250.000. Ini tuh untuk belanja bulanan sama beli beras untuk 1 bulan ya teman-teman. Terus untuk food itu 550. Jadi biasanya kan 300.000 ya untuk belanja mingguan. Dan sisanya itu adalah untuk bekal suami. Karena aku pikir gini, bekal suami itu akan dibelikan untuk makan gitu ya. Makanya aku naikin aja si kategori food ini. Jadi kalaupun misalkan bekalnya suami berkurang, atau misalkan bekalnya suami harus ditambah, itu berhubungannya dengan makanan lagi gitu. Kalau misalkan banyak jajan di luar, berarti untuk menu masakan mingguannya itu aku harus pilih yang low budget kayak gitu teman-teman. Terus untuk transport 100.000, untuk bills 500.000. Ini tuh meliputi abodemen parkir 100.000, untuk bayar wifi 290.000, dan untuk bayar BPJS 110.000. Lalu ada untuk utilities 150.000. Untuk utilities ini aku untuk bayar kayak air, sampah, gas, galon, terus kayak beli listrik atau beli pulsa untuk kuota gitu ya. Terus untuk household itu aku budgetin 60.000. Terus juga ada untuk medical 20.000 dan untuk kids 50.000. Nah, teman-teman, di sini kan seperti yang aku bilang gitu ya, untuk biaya hidup aja yang di breakdown. Nah, sementara untuk kategori kayak tabungan, hiburan, atau sinking fund itu nggak bisa ditulis gitu ya di buku ini, jadi harus ditambah. Makanya di sini aku bikin cash tracker. Jadi di sini aku bisa catat untuk subkategori dari tabungan, terus dari hiburan, sama sinking fund. Dan di sini juga ada untuk bills. Jadi untuk billsnya ini juga akan dirinci gitu ya, untuk pengeluarannya itu kan tadi 500.000 itu untuk apa aja. Terus di bawahnya ada untuk evaluasi mingguan ya. Jadi aku sengaja bikin 5 minggu karena ada bulan-bulan yang 5 minggu isinya gitu. Jadi nanti tiap minggunya aku gampang untuk mengevaluasinya. Nah, jadi segitu dulu aja untuk video budgeting Januarinya. Untuk selanjutnya aku akan bikin cash stuffing untuk Januari di minggu pertama. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.